Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 7 MTS Nahdlatul Muslimin yang saya sayangi, saya banggakan. Kali ini kita bertemu kembali pada PJJ Akidah Akhlak kelas 7 yang terakhir. Mudah-mudahan kalian semuanya tetap dalam lindungan Allah, tetap dalam keadaan sehat walafiat, tetap belajar dengan tekun. Amin Allahumma amin. Sebelum kita mulai PJJ Akidah Akhlak kelas 7 yang terakhir ini, mari kita anak-anak membaca surat Al-Fatihah dengan harapan mudah-mudahan kalian semuanya tetap diberi kemudahan dalam segala hal, tetap dalam lindungan Allah. Bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak-anak kelas 7 yang saya cintai, pada PJJ yang terakhir Akidah Akhlak kelas 7 ini, materi yang akan disampaikan adalah keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Buka halaman 59 LKS Akidah Akhlak kelas 7. Tolong dibuka ya, halaman 59. Keteladanan Nabi Ibrahim. Tentu saja anak-anak sudah kenal siapa Nabi Ibrahim. Nah, ini namanya sudah terkenal ya, terkenal dalam sejarah. Tentu anak-anak sudah kenal dengan Nabi Ibrahim, namanya sudah kenal, tapi sejarahnya bagaimana? Lah ini materi yang akan dibicarakan dalam PJJ Akidah Akhlak kelas 7 yang terakhir. Siapa sih Nabi Ibrahim itu? Dia adalah seorang nabi, seorang rasul. Jelas, rasul Allah, termasuk salah satu utusan Allah. Nabi Ibrahim lahir pada tahun 2295 sebelum Masehi. Jadi jauh sebelum lahirnya Nabi Isa. Tahun 2295 sebelum Masehi. Di mana beliau lahir? Di Mosul. Ya, tepatnya ada di desa Faddam A'rom. Itu digarisbawahi. Faddam A'rom dalam kerajaan Babilonia. Nabi Ibrahim adalah putra daripada Azar, Pak Azar, atau Tarikh bin Tohur bin Saruj bin Ro'u bin Falis bin Abir bin Shaleh bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh alaihissalam, termasuk keturunan daripada Nabi Nuh. Lahir di sebuah tempat bernama Faddam A'rob, itu di Mosul. Ya, pada saat itu kerajaan, ya, pada saat itu kerajaan berdiri Babilonia, kerajaan Babilonia yang pada waktu itu diperintah oleh seorang raja yang zalim bernama Raja Namrud bin Kan'an. Kerajaan Babilonia ini adalah pada masa itu termasuk kerajaan yang masyhur, kerajaan yang terkenal, ya, kerajaan yang makmur, rakyat hidupnya senang, sejahtera, dalam keadaan serba kecukupan sandang pangan,
serta sarana prasarana yang menjadi keperluan pertumbuhan jasmani mereka. Ya, jadi serba sejahtera, serba kecukupan masyarakatnya. Akan tetapi anak-anak ini ya, tingkat hidup rohaniahnya, ya, jiwanya mereka masih berada di tingkat jahiliyah, bodoh. Mengapa demikian? Karena mereka tidak mengenal Tuhan sama sekali. Mereka diberi anugerah yang begitu banyak, kenikmatan dan sejahtera, bahagia duniawi, akan tetapi ya secara rohaniahnya, jiwanya kosong. Persembahan mereka adalah patung-patung berhala yang mereka pahat sendiri, yang mereka buat sendiri, dijadikan sebagai Tuhan mereka. Ya. Adapun raja yang berkuasa, yaitu Raja Namrud tadi sudah saya katakan. Ini. Jadi sifatnya Raja Namrud ini adalah raja yang zalim. Raja yang memerintah dengan tangan besi, dengan kekuasaan yang mutlak, semua kehendaknya harus dijalankan oleh rakyat. Perintahnya sebagai undang-undang yang harus dilaksanakan oleh masyarakat. Nah, kekuasaan yang besar yang berada di tangannya itu, kemewahan hidup yang serba berlebihan itu, ya, yang ia nikmati, lama-kelamaan menjadi ia tidak puas. Jadi sudah dikasih segala macam kenikmatan duniawi, namun ya rajanya tetap tidak tidak merasa puas. Jadi merasa tidak puas dengan kedudukannya sebagai raja. Ia merasakan dirinya malah ingin ya dirinya menjadi seorang Tuhan, karena merasa di atas segala-galanya. Ia berpikir jika rakyatnya mau dan rela menyembah berhala-berhala yang terbuat dari batu, dari tanah, yang tidak dapat memberikan manfaat dan tidak bisa mendatangkan manfaat, kok disembah? Mengapa? Ya, benda-benda yang tidak bisa apa-apa kok disembah? Bukankah dia yang disembah sebagai Tuhan adalah rajanya? Nah, ini masyarakat ini jelas-jelas pikirannya jiwanya kok kosong. Benda-benda yang tidak bisa apa-apa mereka sembah, mereka minta, mereka mohon. Nah, ini menurut akal pikiran yang sehat tentu saja tidak masuk akal. Berhala terbuat dari benda, dari tanah, ada yang dari kayu mereka buat lalu dijadikan sesembahan mereka. Ini menurut akal kan tidak bisa diterima ya. Bapak-bapak, kalau dimintai, dimohoni ya sesuatu yang diinginkan tentu saja tidak bisa mendatangkan. Wong ngomong sendiri tidak bisa ya, tidak bergerak mereka sembah. Ini kan kalau menurut akal kan tolol ya. Jadi benda mati mereka sembah-sembah, dimintai apa yang diinginkan, tentu saja tidak bisa memberikan apa-apa. Nah, disinilah masyarakat jiwanya dalam kosong ya, tidak mengenal Tuhan sang pencipta. Ya, ini. Jadi inilah ya pada masa jahiliyahnya di zaman Raja Namrud, mereka pada menyembah
benda-benda berhala yang dibuat dari tangan dirinya sendiri. Kemudian di tengah-tengah masyarakat yang sedemikian buruknya akidahnya, kosong jiwanya, maka lahir dan dibesarkan seorang nabi yang bernama Nabi Ibrahim. Ya, Nabi Ibrahim adalah putra daripada Azar. Bapaknya itu profesinya ya sebagai pemahat patung, pembuat patung. Ya, membuat patung, kemudian kalau sudah jadi ya patung yang banyak, ia jual ke pasar untuk mendapatkan apa? Uang. Lah, patung-patung buatan daripada bapaknya Nabi Ibrahim ini ya dibeli oleh masyarakat pada zaman itu, digunakan untuk sesembahan mereka. Makanya antara akidah Nabi Ibrahim dengan bapaknya yang bernama Azar itu bertolak belakang. Kalau akidahnya Nabi Ibrahim berakidah tauhid, ya, menyembah Tuhan yang Maha Esa, sedangkan akidahnya bapaknya yang bernama Azar itu adalah menyembah Tuhan banyak. Makanya agama yang dipeluk oleh bapaknya Nabi Ibrahim yang namanya Azar adalah agama politeisme, menyembah Tuhan banyak. Sedangkan agama yang diikuti Nabi Ibrahim adalah agama monoteisme. Artinya apa? Ya, berkeyakinan bertuhan yang Maha Esa, yaitu Allah Ta'ala. Jadi inilah antara bapak dengan anak bertolak belakang. Bapaknya kafir, anaknya Islam. Nah ini. Jadi jelas kaumnya itu ini jelas-jelas di tengah-tengah perbuatan yang sangat sesat. Jadi apa yang telah diperbuat oleh kaumnya itu, termasuk ayahnya sendiri juga menyembah patung berhala, adalah perbuatan yang sesat. Ya, dolal. Sesat yang menandakan kebodohan, kecetakan, ya, pikiran atau sempitnya pikiran, dan bahwa persembahan kaumnya kepada patung-patung berhala itu adalah perbuatan mungkar yang harus diberantas dan diperangi. Nah ini ya, makanya disinilah Nabi Ibrahim ingin berusaha untuk menjauhkan kaumnya dari perbuatan yang sesat tersebut, menyembah berhala-berhala. Jadi mereka supaya kembali ke penyembahan Tuhan yang Maha Esa. Kemudian di waktu masa remajanya, Nabi Ibrahim sering disuruh ayahnya untuk menjajakan patung-patung buatan bapaknya. Jadi diperintahkan untuk jualan patung-patung yang diciptakan oleh ayahnya yang bernama Azar. Ya, sebagai anak diperintah orang tuanya untuk menjajakan berhala-berhala ke pasar supaya apa? Ya, mendapat uang kalau dibeli oleh masyarakat. Karena Nabi Ibrahim itu akidahnya berakidah tauhid, dan dia apa? Angan-angan dan berpikir ya patung berhala yang tidak bisa apa-apa kok disembah. Nah, ini kan tidak masuk akal. Makanya ketika Nabi Ibrahim diperintahkan oleh bapaknya yang bernama Azar untuk menjajakan apa itu berhala-berhala buatan ayahnya, ya rupanya tidak ada semangat ya untuk menjajakan berhala. Kalau dia melakukan itu karena terpaksa. Lah ini kalau dia
melakukan itu terpaksa, makanya dilaksanakan. Tapi dia apa? Mengatakan, ayo siapa yang membeli berhala yang tidak bisa apa-apa, tidak bisa mendatangkan kemadharatan, tidak bisa mendatangkan kemanfaatan, siapa yang beli? Nah ini ya, jadi suara seperti itu kan bisa menjadikan apa? Tidak laku berhalanya. Sebab apa? Nabi Ibrahim ini tidak cocok dengan apa? Ya, pikirannya bapaknya. Makanya dia ya menjajakan berhala atau patung yang dibuat dari ayahnya ini. Dia apa? Menjajakannya dengan cara apa? Supaya apa? Tidak laku bisa ora laku. Ya itu dengan apa itu? Mengatakan siapa yang akan membeli patung yang tidak berguna ini ya. Jadi Nabi Ibrahim ingin melihat bagaimana makhluk yang sudah mati dihidupkan, yang tidak bisa apa-apa kok disembah. Makanya ya Nabi Ibrahim ini ingin melihat bagaimana ya supaya apa? Kaumnya itu punya akal ya, supaya apa? Bisa berpikir yang dalam, bagaimana patung yang tidak bisa apa-apa mereka sembah. Akhirnya dengan nalar yang apa itu cermat, maka akhirnya apa? Kalau punya akal ya tentu saja tidak mau apa? Membeli apa? Patung berhala yang akan digunakan apa? Sesembahan mereka. Kemudian Nabi Ibrahim ini karena Nabi Ibrahim ini sudah yakin ketetapan hatinya itu, ia yakin terhadap Tuhan yang Maha Esa, hendak memerangi syirik dan persembahan berhala yang berlaku dalam masyarakat kaumnya. Ingin lebih dulu, dia ingin lebih dulu membuktikan, mempertebal keimanan dan keyakinannya untuk menenteramkan hatinya serta membersihkan dari keraguan-raguan yang mungkin ya sekali mengganggu pikirannya. Akhirnya dia memohon ya kepada Allah agar diperlihatkan kepadanya ya bagaimana dia Allah Ta'ala menghidupkan kembali makhluk-makhluk yang sudah mati. Maka berserulah, berdoalah, memohonlah. Maka Nabi Ibrahim memohon kepada Allah ya supaya ditunjukkan apa itu bagaimana engkau ya Allah menghidupkan makhluk-makhluk yang sudah mati. Makanya ini ingin apa itu melihat ya kepastian ya bagaimana Allah menghidupkan makhluk-makhluk yang sudah mati. Makanya dia memohon kepada Allah supaya apa? Ditunjukkan kepadanya bagaimana engkau Allah menghidupkan makhluk-makhluk yang sudah mati. Akhirnya Allah memberikan jawaban atas permohonan daripada Nabi Ibrahim dengan berfirman, tidakkah engkau Ibrahim beriman dan percaya kepada kekuasaanku? Nabi Ibrahim menjawab, betul wahai Tuhanku, aku telah beriman, percaya kepadamu dan kepada kekuasaanmu. Namun aku ingin sekali ya melihat itu dengan mata kepalaku sendiri agar engkau ya bisa menghidupkan makhluk-makhluk yang sudah mati supaya aku mendapat ketentraman dan ketenangan dalam hatiku agar makin menjadi kokoh kuat imanku. Itu kata Nabi Ibrahim. Akhirnya Allah memperkenankan permohonan daripada Nabi Ibrahim, yaitu dengan cara apa? Ya, tangkap 4 ini. Jadi ingin ditunjukkan bahwa Allah akan bisa menghidupkan makhluk yang sudah mati. Diperintahkan Nabi Ibrahim untuk menangkap 4 burung. Menangkap apa? 4 burung.
Setelah engkau tangkap, maka potong-potonglah burung-burung itu, ya, terus dicampur aduk 4 burung itu, kemudian dijadikan 4. Nanti setelah terpotong-potong, ya, kalian letakkan di 4 gunung, ya. 1 gunung, terus gunung yang kedua, gunung yang ketiga, gunung yang keempat. Jaraknya sangat jauh. Ini untuk membuktikan bahwa Allah akan bisa menghidupkan makhluk yang sudah mati. Maka dijalankanlah, ya, perintah Allah itu untuk menangkap burung, kemudian dipotong-potong burung itu, lalu dicampur adukkan, dilaksanakan, diletakkan di arah 4 gunung itu. Setelah itu Nabi Ibrahim diperintahkan untuk mengundang burung-burung itu. Maka diundanglah, dipanggillah burung-burung yang sudah terkoyak-koyak, terpotong-potong, dijadikan menjadi 4 di 4 gunung itu. Akhirnya apa? Dengan izin Allah Ta'ala, burung yang terpotong-potong yang dijadikan 4 itu akhirnya apa? Dipanggilnya, ya, oleh Nabi Ibrahim. Akhirnya burung itu datanglah, ya, menghadap Nabi Ibrahim. Barulah yakin Nabi Ibrahim betul-betul, ya, yakin bahwa Allah Maha Kuasa. Kalau Allah sudah menghendaki seperti itu, ya, dengan mengatakan menfirmankan, berfirman kun fayakun, kun jadilah, fayakun maka jadilah itu. Maka akhirnya ternyata, ya, burung yang sudah terpotong-potong tadi kembali dihidupkan kembali oleh Allah Ta'ala dengan izin Allah Ta'ala. Barulah, ya, peristiwa itu akhirnya menenteramkan Nabi Ibrahim, menguatkan pada Nabi Ibrahim atas keyakinannya. Nah, jadi inilah bukti bahwa Allah Ta'ala bisa menghidupkan makhluk yang sudah mati, terbukti dengan contoh yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim, yaitu memotong-motong 4 burung, kemudian dicampur aduk jadi 1, kemudian dibagi menjadi 4, diletakkan di 4 gunung. Akhirnya apa? Bisa hidup kembali dengan seizin Allah, ya. Ini, ya. Makanya Nabi Ibrahim merupakan seorang nabi yang hidup di masa jahiliyah, masa di mana puncak dan dari berkumpulnya orang-orang musyrik kafir. Nabi Ibrahim merupakan anak dari seorang pengrajin patung berhala yang terkenal namanya Azar, ya, pada zaman itu. Ya, pada zaman itulah beliau di Mosul diperintah, ya, di Mosul itu diperintah oleh seorang raja Namrud yang memerintah secara mutlak rakyat untuk menyembah sebagai Tuhan. Nah, ayah Nabi Ibrahim itu pada saat itu kan menyembunyikan beliau Nabi Ibrahim di hutan supaya apa? Tidak ditangkap, demi untuk menyelamatkan Nabi Ibrahim dari pasukan Raja Namrud. Jadi tadi Nabi Ibrahim dengan bapaknya yang bernama Azar itu tadi bertolak belakang. Kalau bapaknya itu kafir, ya, Nabi Ibrahim Islam. Akhirnya setelah itu Nabi Ibrahim diusir dari rumah oleh ayahnya yang bernama Azar. Maka akhirnya Nabi Ibrahim meninggalkan rumah, tapi beliau tetap berbuat baik kepada kedua orang tua. Inilah, ya, kepribadian daripada Nabi Ibrahim. Walaupun dia dimusuhi bapaknya, diusir oleh bapaknya, tetapi beliau Nabi Ibrahim sebagai anak tetap berbuat baik kepada kedua orang tua, tidak membalas dendam kepada ayahnya, ya, tetap berbuat baik. Kemudian Nabi Ibrahim kisahnya mencari Tuhan. Nah, ini
melihat kaumnya yang begitu sesat, menyembah patung berhala yang tidak bisa apa-apa, tidak bisa bicara, tidak bisa bergerak. Maka Nabi Ibrahim ingin mencari Tuhan yang sesungguhnya. Nah, ini kisahnya Nabi Ibrahim ya, untuk mencari Tuhan yang sesungguhnya. Melihat kaumnya itu pada apa? Menyembah benda-benda mati yang tidak bisa berbicara, tidak bisa bergerak, tidak bisa apa? Mendatangkan kemanfaatkan, tidak bisa apa? Membuat kemandaratan. Maka akhirnya Nabi Ibrahim ingin mencari Nabi yang sesungguhnya. Nah, dengan jalan pikirannya ya, makanya akal itu penting untuk berpikir. Nabi Ibrahim mencari Tuhan dengan akal pikirannya. Ya, dengan akal pikirannya bisa apa? Ia menemukan Tuhan yang sesungguhnya. Pada suatu hari Nabi Ibrahim melihat ke atas ada bintang-bintang yang begitu banyak di malam hari. Kemudian dilihatnya, dikiranya ini ya Tuhan yang menerangi ya, bintang-bintang bercahaya ya, indahnya luar biasa. Tapi setelah pagi hari bintang itu tidak nampak. Maka akhirnya dengan pikiran Nabi Ibrahim, akhirnya kalau begitu bintang yang asalnya baik, indah, bergelapan ya di malam hari ya dianggapnya sebagai Tuhan, ternyata pagi hari hilang. Makanya Nabi Ibrahim tidak suka terhadap Tuhan yang hilang. Kemudian hari yang kedua Nabi Ibrahim melihat ke atas ada makhluk lagi yang namanya bulan. Ini lebih besar daripada apa? Bintang. Dilihatnya bulan kalau sudah tanggal 15 itu bulat sekali yang dinamakan bulan purnama. Ini menerangi ya, cahayanya menerangi jagat raya, bisa padang. Ya, ini ternyata setelah di pagi hari bulan itu hilang. Nek kono ora cocok di Tuhan kan, maka akhirnya tidaklah dijadikan Tuhan, ora cocok karo akal. Jadi nek bengi ngetok rino ilang. Tuhan kok ngono ya ora diarani Tuhan. Ya, metune nak bengi tok. Nah, ini maka dengan jalan pikirannya, kalau dengan demikian tidak cocok untuk di Tuhan kan, makanya akhirnya hari yang ketiga dia melihat ke atas ada makhluk yang lebih besar lagi yang namanya apa? Matahari. Lah ini dianggapnya matahari, wah, penerang jagat ya, tampaknya pada hari siang, pada siang hari. Setelah dilihat terus sampai sore hari ya, matahari itu ternyata terbenam hilang. Maka ya yang tadinya ingin dituhankan akhirnya apa? Tidak jadi dituhankan. Karena apa? Hilang, tidak tampak pada waktu malam. Akhirnya Nabi Ibrahim semuanya itu ya sama sekali tidak cocok untuk jadi Tuhan. Maka akhirnya ya dengan petunjuk Allah Nabi Ibrahim bisa menemukan Tuhan yang sesungguhnya, yaitu Tuhan yang menciptakan tadi bintang, menciptakan bulan, menciptakan matahari. Itulah baru dinamakan Tuhan yang Maha Esa. Nah, ini yang menciptakan bumi, yang menciptakan langit, yang menciptakan bintang, bulan, dan matahari. Itulah Tuhan yang sesungguhnya, yaitu Allah. Nah, ini jadi baru menemukan Tuhan yang sesungguhnya. Kemudian masa dakwah Nabi Ibrahim. Dakwah Nabi Ibrahim ini ya
penuh dengan apa itu? Tantangan dan rintangan. Nah, ini mengajak kaumnya untuk mentauhidkan, menyembah Tuhan satu. Nah, ini ada yang apa itu menerima, ada yang menolak, itu biasa. Jadi Rasul kalau berdakwah itu tentu ada yang menerima dan ada yang menolak. Nah, ini kalau yang menerima itu menjadi pengikut Nabi Ibrahim yang dinamakan apa itu orang mukmin, orang yang beriman. Orang yang menentang Nabi Ibrahim itu dinamakan orang kafir. Melihat kaumnya pada apa itu menyembah berhala, termasuk siapa itu? Termasuk rajanya, Raja Namrud juga menyembah berhala. Kemudian ini Nabi Ibrahim ingin menghancurkan sesembahan daripada mereka. Jadi apa itu sumber dari kemusyrikan adalah berhala-berhala yang disembah. Pada suatu hari ini Raja Namrud bersama kaumnya, rakyatnya berpesta di luar sana jauh dari gedung apa itu ya, gedung tempat persembahan berhala. Disitulah Nabi Ibrahim ya, ketika Raja Namrud dan rakyatnya pada apa? Berpesta raya di luar sana. Ini tempat gedung ya, terkumpulnya berhala-berhala sesembahan mereka itu ditinggalkan mereka. Disitulah kesempatan itu digunakan untuk Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala yang ada di dalam gedung. Di situ ada berhala banyak, ada satu berhala yang paling besar. Nah, ini semuanya berhala-berhala itu dihancurkan. Begitu masuk di gedung tempat berhala sesembahan mereka, dihancurkan keseluruhannya berhala-berhala yang ada di dalam gedung itu. Ada satu yang masih dibiarkan, yaitu berhala yang paling besar. Dalam menghancurkan berhala itu, Nabi Ibrahim menggunakan kampak. Ya, kampak ya, untuk dihancurkan. Kemudian setelah hancur semuanya, tinggal satu yang masih utuh, yaitu yang paling besar. Kemudian diutuhkan, dibiarkan, tidak dihancurkan, lalu disandari dengan kampaknya itu. Maka Nabi Ibrahim lalu keluar dari gedung tempat berhala itu. Setelah keluar, ini Raja Namrud setelah selesai apa itu pesta raya, kemudian pulang menuju ke gedung berhala-berhala itu, ternyata kocar-kacir berhala yang ada dalam gedung. Tinggal satu yang masih utuh, tidak hancur, yaitu yang paling besar yang disandari dengan kampak nyantung. Nah, maka akhirnya apa? Raja Namrud ingin mencari siapa biang keladinya ini yang menghancurkan berhala-berhala yang ada di dalam gedung itu. Dicarinya sana kemari, ya, mencari tahu, disuruh itu al-gujunya untuk mencari siapa yang menghancurkan apa itu berhala-berhala dalam gedung itu. Dicarinya, akhirnya Nabi Ibrahim dituduh ya orang yang menghancurkan berhala. Akhirnya ditangkap. Setelah ditangkap, kemudian disidang oleh Raja Namrud di dalam gedung berhala tadi. Masih ada satu berhala yang utuh, yang besar, yang disandari dengan apa? Ya, kampaknya. Maka disidanglah Nabi Ibrahim. Sidangnya ini yang menyidang langsung adalah Raja Namrud. Nabi Ibrahim ditangkap, sudah didatangkan, kemudian disidang. Nah, pertama ditanya Nabi Ibrahim,
benarkah ya Ibrahim, engkaulah yang menghancurkan berhala-berhala ini? Jawabnya Nabi Ibrahim, nah ini ya, jawabnya Nabi Ibrahim benar tapi tidak bohong. Nah ini jawabnya ditanya, benarkah Nabi Ibrahim engkaulah yang menghancurkan berhala-berhala itu? Ya, jawabnya Nabi Ibrahim bagaimana? Bukan atau tidak, itu loh yang paling besar di hadapan berhala yang paling besar itu. Benarkah hai Nabi Ibrahim? Benarkah hai Ibrahim? Engkaulah yang menghancurkan berhala-berhala ini? Jawabnya Nabi Ibrahim, tidak. Itu loh yang paling besar. Nah, ini jawaban yang benar tapi tidak bohong. Tidak, memang tidak. Tidak, itu loh yang paling besar. Nah, dikiranya, loh masa ya patung bisa menghancurkan berhala-berhala ini Ibrahim? Nah, makanya kenapa kau sembah berhala yang tidak bisa apa-apa? Mengapa kau sembah? Nah, ini kalah debatnya ini. Nabi Ibrahim kalah, menang dalam debat. Jadi Raja Namrud kalah dalam debat. Ya, akhirnya ya karena apa? Ya raja yang apa itu tidak mau apa ditandingi. Ya, mau tidak mau terpaksa Nabi Ibrahim dijatuhi hukuman. Akhirnya Nabi Ibrahim diberi hukuman apa? Dibakar hidup-hidupan. Nah, ini ya Al-Ghazounya suruh untuk mencari kayu bakar semuanya yang banyak. Kemudian setelah bakar, dihidupkan kayunya, lalu Nabi Ibrahim dimasukkan ke dalam apa? Kayu bakar itu. Ternyata ini ya Nabi Ibrahim tidak terbakar, tidak hangus sama sekali. Makanya dalam Al-Quran, qul ya narukuni barda wa salaman aminin. Jadi itulah ya anak-anak, ini termasuk mujizatnya Nabi Ibrahim. Maka dengan demikian keteladanan daripada Nabi Ibrahim, satu, ini diteladani anak-anak ya supaya apa? Taat pada perintah Allah Ta'ala. Diperintahkan untuk menyembelih putranya, dia taat demi apa? Perintah Allah, yang akhirnya digantikan apa? Kambing domba. Kemudian yang kedua, keteladanan daripada Nabi Ibrahim, keberaniannya itu ya, keberaniannya terhadap raja tidak takut sama sekali. Yang ketiga adalah kesabarannya, tabah, tahan uji, ya, teguh pendiriannya. Makanya dia termasuk Rasul Ulul Azmi yang jumlahnya ada 5. Demikianlah anak-anak ya materi pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ada berkah dan manfaatnya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ya ini bisa ada manfaatnya, mendapat apa itu barokah dan manfaat. Amin Allahumma amin. Maka akhirnya saya cukupkan sekian. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.